Pemirsa Mitra TV, kami hadir kembali menyampaikan liputan khusus terkait peringatan Hari Ulang Tahun ke-87 Kota Metro. Salah satu rangkaian acaranya adalah Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Metro. Berikut ini laporannya untuk Anda. Legislatif dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Metro. Yang lebih penting lagi, momentum hari jadi ke-8 seiring dengan aspirasi masyarakat yang senantiasa berkembang. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, pembawa acara pemukiman berdasarkan penataan, maka kemudian ditetapkan 12 April 1999, yaitu dengan diresmikannya Kota Madiaza Departemen Dalam Negeri Jakarta bersama-sama dengan Kabupaten Wangan. Bersama dengan peresmian tersebut sekaligus dilantik Dr. Andes Moses Herman sebagai pejabat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Raya dan Kecamatan Bantul membawahi 12. Dengan pemekaran tersebut maka diadakan penataan kembali administrasi pemerintahan Kota Metro menjadi 5 kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu 1 kecamatan Metro Pusat terdiri dari 5 kelurahan, 2 kecamatan Metro Utara terdiri dari 4 kelurahan, 3 kecamatan Metro Barat terdiri dari 4 kelurahan, 4 kecamatan Metro Timur terdiri dari 5 kelurahan, 5 kecamatan Metro Selatan terdiri dari 4 kelurahan. Sesuai dengan ketentuan, setiap daerah otonom mempunyai lambang daerah masing-masing. Maka dengan Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 1999 telah ditetapkan lambang daerah Kota Metro dengan slogan yang berbunyi Bumi Sai Wawai, yang artinya bumi yang indah atau asri. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2002 bahwa tanggal 9 Juni 1937, yaitu pada saat penetapan Metro sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik Keasistenan Wedana, ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Metro. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-87 Kota Metro. Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD dipimpin Ketua DPRD Metro Tondi Nasution dan dihadiri 22 anggota Dewan. Berbeda dengan hari biasa pada momen peringatan HUT ke-87 Kota Metro, seluruh anggota Dewan mengenakan busana adat Lampung. Sidang memperingati Hari Jadi Kota Metro menjadi agenda rutin yang digelar setiap tanggal 9 Juni. Pada tahun 2024, HUT Kota berjuluk Sai Wawai mengusung tema Metro Maju dan Cemerlang. Ketua DPRD Kota Metro Tondi Nasution menilai kota ini diproyeksi bakal terus berkembang. Pengembangan potensi daerah tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi komponen masyarakat. Komunikasi, koordinasi, serta kerjasama yang dinamis menjadi solusi penyelesaian sejumlah persoalan yang mewarnai perjalanan kota yang memasuki usia lebih dari 8 dekade. Kondisi itu tak lepas dari peran antara eksekutif, legislatif, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Metro. Usai kota yang semakin bertambah menjadi bahan evaluasi menciptakan peluang kemajuan daerah. Seluruh pihak diminta tidak berpuas diri dengan menyiapkan skema yang akan dilakukan pada masa mendatang. Penduduk yang heterogen, multikultural, bahkan Indonesia mini, namun tidak pernah muncul konflik sosial. Kalau di lain-lain ada sekolah yang tawuran, Kota Metro sejak saya tahun itu, dan ini merupakan kebanggaan kita. Tidak pernah ada konflik sosial, rasial, konflik suku, konflik golongan, dan ini kami warga masyarakat Kota Metro juga mengapresiasi atas kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Metro, yakni Bapak Dr. Haji Wahdi Syirajuddin, SPOG, MH, dan Bapak Dr. Andes Haji Komaruzaman, MA.
berkat kerjasamanya yang baik dengan jajaran legislatif, yudikatif, dan segenap komponen masyarakat, maka sangat layak bahwa berbagai prestasi telah berhasil diraih oleh Kota Metro. Baik itu prestasi di bidang pemerintahan, di bidang pelayanan publik, di sektor pendidikan, di bidang kesehatan, dan seakan-akan prestasi-prestasi itu telah melekat menjadi tradisi Kota Metro. Seperti pada tahun 2023 yang lalu, Kota Metro meraih penghargaan Swasti Sabah Kabupaten Kota Sehat, juara 1 pada lomba kelurahan tingkat nasional, juara regional 1 wilayah Sumatera, dan baru-baru ini Metro meraih penghargaan dengan predikat kota terbaik ketiga pembangunan daerah tingkat nasional. Masih banyak berbagai keberhasilan lainnya yang sudah kita rasakan dan kita amati bersama. Peraturan Daerah Kota Metro nomor 11 tahun 2002 tentang hari jadi Kota Metro. Di awal tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sejarah terbentuknya Kota Metro hingga saat ini. Tentu saja sejarah ini selalu mengalami perkembangan, dan tadi saya juga belum mendengarkan wali kota yang pertama sampai saat ini. Mestinya juga masuk di dalam sejarah nantinya. Ketua DPRD yang dulu dan sekarang juga belum masuk di dalam sejarah. Sejarah pembangunan Kota Metro mulai zaman kolonisasi, saat itu masih bergabung dengan Lampung Tengah sebagai kota administratif hingga menjadi daerah otonom, yaitu Kota Metro yang keterbacaan sejarahnya kita teliti, kita seminarkan sehingga menjadi rumusan fakta sejarah yang valid dan reliabel seperti yang kita dengarkan tadi. Kemajuan Kota Metro tidak terlepas dari tekad dan perjuangan yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen yang ada, baik dari jajaran pemerintah maupun seluruh warga masyarakat. Banyak kemajuan pembangunan yang dapat kita lihat dan kita rasakan pada Kota Metro saat ini, baik pembangunan fisik, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang luar biasa. Ini adalah bukti adanya keunggulan sumber daya manusia Kota Metro yang berada di atas kota atau kabupatennya, terutama generasi Z dan generasi Alpha yang saat ini masih terminabur. Haruslah mereka yang telah memiliki kematangan dan kecerdasan yang kurang edukatif. Bapak Ibu hadirin yang kurangan, dan tentu masih ada juga keluhan dari sebagian warga terhadap pelayanan pemerintah. Ada yang disampaikan langsung dalam forum resmi, ada yang disampaikan. Kami senang sekali karena semua keluhan itu telah diterima dengan lapang dada, karena akan sebagai ungkapan rasa dari anggota sendiri. Semuanya merupakan bahan evaluasi yang tentunya ini sebagai pembenahan dan penyempurnaan di masa-masa. Demikianlah berbagai hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang bersahabat ini. Kita bersama dalam membangun Kota Metro, Bumi Saiwawe senantiasa mendapat bimbingan dan dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang ada. Hari jadi Kota Metro ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro nomor 11 tahun 2002 terkait penetapan Kota Metro sebagai pusat pemerintah sejak tanggal 9 Juni 1937. Usai resmi menjadi daerah mandiri, Kota Metro berkembang sebagai kota yang dikenal aman. Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung, Senen Mustaqim, menyebut peringatan hari jadi Kota Metro diharapkan menjadi titik mewujudkan kota yang semakin maju dan sejahtera. Hal itu disampaikan Senen saat membacakan sambutan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Perjalanan Kota Metro menginjak usia 87 tahun, semakin menunjukkan eksistensi sebagai kota yang berdaya saing.
Seiring berjalannya waktu, Kota Metro mampu bermetamorfosa hingga seperti saat ini. Menengok 87 tahun silam pembentukan Kota Metro telah melalui proses perjuangan yang panjang. Kota Metro dibentuk berkat kerja keras semua pihak yang mengidamkan kota yang mandiri. Kota Metro terus bergerak maju, sejumlah capaian pembangunan telah menyentuh langsung ke semua lapisan masyarakat. Keberhasilan tersebut tak lepas dari jasa para pemimpin dari pihak eksekutif dan legislatif terdahulu. Memasuki usia ke-87 tahun, Metro harus mampu menjelma menjadi kota memiliki daya saing. Kini, Kota Metro telah menunjukkan eksistensi berkat kota kondisi masyarakat aman dan sejahtera. Beragam prestasi telah ditorehkan Kota Metro di tingkat provinsi dan kancah nasional. Hal itu menunjukkan keberhasilan Kota Metro melalui pencanangan kota pendidikan, sehat dan berbudaya. Berkat kerja keras tersebut, kota ini juga dikenal sebagai kota indeks pembangunan manusia yang memenuhi target pemerintah pusat. Program-program melalui kebijakan dan terobosan inovasi menjadikan IPM Kota Metro mampu melampaui target rata-rata IPM nasional. IPM dinilai dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta sisi ekonomi masyarakat. Momentum Hari Jadi Kota Metro diharapkan menjadi evaluasi untuk peningkatan prestasi hingga mampu bersaing dengan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Artinya setiap penduduk Kota Metro yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Demikian pula rata-rata lama sekolah yang juga meningkat dari 10,98 di tahun 2022 menjadi 11,00 tahun di tahun 2023. Artinya setiap penduduk Kota Metro yang berusia 25 tahun ke atas sudah menempuh pendidikan sampai dengan jenjang SLTA. Angka ini merupakan tertinggi di kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dari dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita Kota Metro juga mengalami peningkatan dari 12.233.000 pada tahun 2022 menjadi 12.618.000 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro dalam rentang waktu 2021-2023 juga menunjukkan tren yang menggembirakan dan berangsur membaik pasca pandemi COVID-19. Walaupun sempat terkontraksi pada tahun 2020 minus 1,79, pada tahun 2023 menyentuh angka 4,86%. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang sebesar 4,55%. Selain itu, inflasi year on year Kota Metro juga dapat ditekan dari 5,37% pada tahun 2022 menjadi 3,05% di tahun 2023. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menurunnya inflasi, maka dapat diperkirakan bahwa perekonomian di Kota Metro mengalami perbaikan dalam beberapa aspek seperti peningkatan lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, dan peningkatan pendapatan per kapita. 34% di tahun 2022 menjadi 3,60% di tahun. Baik bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Lampung yang sebesar 4,23% dan TPT. Bapak Ibu hadiri ini yang saya hormati, upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Metro, penduduk miskin di Kota Metro, di mana pada tahun persentase penduduk miskin Kota Metro ini lebih rendah dari persentase rata-rata penduduk miskin persen. Capaian ini menempatkan Kota Metro pada level pembangunan tinggi 12 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Derajat kesehatan masyarakat juga terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan indikator angka kematian ibu yang pada tahun 2022 dan tahun 2023 0% angka kematian dari kurang lebih 2.500 kelahiran hidup.
terdapat 13 kasus per 2.530 data SSGI. Prevalensi stunting di Kota Metro menurun dari 10,4 di tahun 2022 menjadi 7, maupun di tingkat nasional. Upaya penurunan dari pemerintah Provinsi Lampung dengan ditetapkannya dalam penilaian kinerja ASI konvergensi penurunan stunting pada tahun 2024 dan kategori utama kinerja kabupaten kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tingkat provinsi pada tahun 2024. Penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024. Alhamdulillah juga bersama-sama doa masyarakat kita sudah mendapat wajar tanpa pengecualian WTP 14 kali berturut-turut. Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Pemirsa, demikian tadi liputan khusus sidang paripurna DPRD Kota Metro dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Metro tahun 2024. Sampai jumpa pada liputan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.